Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sejarah Pendidikan Islam yang beranggotakan Siti Khairul Umaroh dan Weli Artinsia Tenani yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Orde Baru secara harfiah adalah masa yang baru yang menggantikan masa kekuasaan Orde Lama. Namun secara politis, Orde Baru diartikan suatu masa untuk mengembalikan negara Republik Indonesia ke dalam sebuah tatanan yang sesuai dengan haluan negara, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta falsafah negara Pancasila secara murni dan konsekuen. Sejak ditumpasnya peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang dinamakan Orde Baru. Orde Baru adalah yang pertama yaitu sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua yaitu memperjuangkan adanya masyarakat yang adil dan makmur baik material dan spiritual melalui pembangunan. Kemudian yang terakhir yaitu sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya yaitu keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Pada tahun 1966, MPRS telah bersidang. Pada waktu itu sedang dilakukan upaya untuk membersihkan sisa-sisa mental G30 SPKI. Dalam keputusannya, bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan. Dengan demikian, sejak tahun 1966, pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum negeri di seluruh Indonesia. Sejak tahun 1966 telah terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik menyangkut kehidupan sosial, agama, maupun politik. Periode ini disebut zaman Orde Baru dan zaman munculnya Angkatan Baru. Pemerintahan Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Pemerintah dan rakyat membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut, kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya semakin memperoleh tempat yang kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat umumnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam diarahkan kepada usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi fitrah manusia hingga ia dapat memerankan diri secara maksimal sebagai pengabdi Allah yang taat. Namun, dalam kenyataannya, manusia selaku makhluk hidup individu memiliki kadar kemampuan yang berbeda-beda. Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial menghadapi lingkungan dan masyarakat yang bervariasi. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dalam Sisdiknas adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pembahasan selanjutnya, perintegrasian pelajaran agama dan pelajaran umum. Kata integrasi memiliki pengertian penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Akan tetapi, integrasi yang dilakukan ini biasanya hanya dengan sekedar memberikan ilmu agama dan umum secara bersama-sama, tanpa dikaitkan satu sama lain, apalagi dilakukan di atas dasar filosofis yang mapan. Sehingga pemberian bekal ilmu dan agama tersebut tidak memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif pada peserta didik. Apalagi kenyataannya, ilmu-ilmu tersebut sering disampaikan oleh guru atau dosen yang kurang mempunyai wawasan keislaman dan kemodernan yang memadai. Pembahasan yang terakhir yaitu integrasi pendidikan agama dengan sains.
Integrasi yang diharapkan antara pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi bukan dipahami dengan memberikan materi pendidikan agama Islam yang diselingi dengan materi sains dan teknologi. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah adanya integrasi yang sebenarnya, di mana ketika kita menjelaskan tentang suatu materi pendidikan agama Islam dapat didukung oleh fakta sains dan teknologi. Sebab di dunia yang demikian modern ini, peserta didik tidak mau hanya sekedar menerima secara agamatis saja, tetapi materi pelajaran agama yang mereka terima. Secara kritis, mereka juga mempertanyakan tentang materi pendidikan agama yang kita sampaikan sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian presentasi dari makalah kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.